Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, dan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan dan pemeliharaan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan surat Taha pada ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayatin liulil nuha. Apakah kami tidak memberi petunjuk bagi mereka betapa banyak kami binasakan sebelum mereka minal quruni, dari generasi-generasi umat yang dahulu, yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan di tempat-tempat mereka. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda, menjadi ayat liulin nuha, bagi yang mempunyai akal, punya pikiran. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Dan seandainya bukan kerana suatu ketetapan dari yang sudah dulu dari Tuhan engkau, dan juga kerana sudah ada atau ajal yang sudah ditentukan, lakana lizama, niscayalah dia azab itu pasti sudah datang. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka bertasbihlah engkau, maka sabarlah engkau hai Muhammad, ala ma yaquluna, terhadap apa yang mereka katakan, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, dan di tengah malam. Dan bertasbihlah, fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahar, di waktu ujung siang, la'allaka tarda, agar engkau mendapat ridha.
wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu layangkan pandangan engkau atau layangkan kedua mata engkau kepada apa yang telah kami beri limpahkan kesenangan dengan dia kepada pasangan-pasangan atau kelompok-kelompok di antara mereka, zahratal hayatid dunya, sebagai hiasan hidup di dunia, agar kami mencoba atau menguji mereka padanya. Dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, itulah ayat-ayat ya, di bagian akhir-akhir dari surat Taha ini, setelah Allah mengingatkan kita kepada kisah-kisah, ya, kisah Musa, kisah Adam, penciptaan Adam. Kemudian diingatkan kepada kita yang jalan yang lurus dan jalan yang sesat dan segala akibatnya. Dan Allah pada ayat ini menunjukkan bukti-bukti umat-umat yang terdahulu itu, ya, yang menerima dan yang ingkar atau yang kufur. Di sini diingatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Apakah tidak mendapat petunjuk bagi mereka, tidak menjadi pelajaran, mendapat hidayah dari situ, ya. Apa dari pelajaran itu? Apa? Kam ahlakna qablahu, seberapa banyak kami binasakan sebelum mereka, minal qurun, dari umat-umat terdahulu, generasi-generasi terdahulu, yang bekas-bekasnya masih ada. Yamshuna fi masakihim, mereka berjalan di tempat-tempat mereka. Dulu, di masa dulu itu, puing-puing kehancuran kaum Ad, kaum Samud, kaum Syuaib, kaum Lut, itu masih dapat. Dan juga Fir'aun di Mesir, nampak bekas-bekas mereka dan bekas-bekas kehancuran mereka. Mereka lalu di situ, yamshuna fi masakinihim. Kalau sekarang tidak lalu saja, menjadi objek wisata ke sana. Bahkan sekarang di kampung terlarang itu di Saudi, di sebelah utara Jeddah, itu ada kampung kaum Ad, kaum Samud. Di situ masih ada bekas-bekas rumah mereka, dari rumah-rumah batu yang mereka pahat. Nah, sekarang dijadikan dibangun di sana untuk menjadi tujuan wisata. Juga di bagian selatannya, bekas-bekas kaum Sabak, negerinya Ratu Bilqis, ya. Puing-puing yang kehancuran Bani Israel kerana kedurhakaan mereka, diserang oleh bangsa lain, masih ada. Bahkan orang-orang Yahudi sekarang ini ada ritual meratap di puing-puing itu. Nah, ini diingatkan kepada kita, itu menjadi petunjuklah bagi manusia.
peninggalan-peninggalannya. Inna fi zalika la ayatin li ulil nuha, sesungguhnya itu menjadi ayat, menjadi tanda kekuasaan Allah ini. Apabila Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu kaum, tidak ada yang bisa menghalangi. Amarna mutrafiha fafasaku fiha fadammarnaha tadmira. Dimudah saja oleh Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan sebuah kaum yang durhaka, diberi kesenangan, diberi kekayaan sehingga lupa kepada yang memberinya, yang memberi kekayaan itu. Jadi kedurhakaan manusia itu menyebabkan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau menghukumlah kedurhakaan manusia itu, hancur semua, tidak ada tinggal sesuatu di bumi ini. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Jadi seandainya bukan kerana suatu ketetapan yang sudah dulu dari Tuhan engkau, sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan ketetapan itu apa? Berupa ajalun musamma. Jadi itu ada di kalimat wa ajalun musamma itu diakhirkan. Sebetulnya nyambungnya walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama. Itu susunan aslinya. Ya, tapi kena ada takdim dan takhir, di sini diakhirkan wa ajalun musamma. Jadi kalau bukan kerana ketetapan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz dari Tuhanmu, kata Allah, dan ajal atau batas umur yang sudah ditentukan, lakana lizama, niscayalah lizama, pasti azab itu datang bagi kaum-kaum yang durhaka itu. Tidak akan menunggu waktu, cuma sudah ada ketentuannya di Lauh Mahfuz kapan ni ajalnya sampai, dan disitulah nanti umat yang durhaka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kondisi kaum musyrikin di Mekah. Ya. Rasulullah, kaum muslimin yang selalu mendapat tekanan dari kaum musyrikin itu bertanya-tanya dalam hati, kenapa ini tidak turun azab seperti yang dikenakan oleh Allah SWT kepada umat-umat terdahulu. Begitu durhakanya kaum musyrik Mekah ini. Tapi sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau tidak, sudah hancur. Tapi Allah menundanya kepada waktu tertentu kehancuran mereka, dan akhirnya juga mereka sudah ditentukan nasib kaum musyrikin Mekah yang akhirnya mereka takluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi dihancurkan. Cuma perilaku mereka dan kemusyrikan mereka itu yang dihancurkan, sedangkan kaumnya tidak dihancurkan. Dalam kaitan itu, kerana kaum musyrik belum diberi hukuman oleh Allah SWT ketika itu, sementara tekanan kaum musyrik juga berat. Fasbir ala ma yaquluna,
maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya, hinaan, cacian, ya, tekanan, intimidasi, ya, yang dilakukan oleh kaum musyrik itu harus dihadapi dengan sabar, dengan kuat, tidak menyerah, ya. Sambil juga bertasbih dengan memuji Tuhan engkau. Wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, baca subhanallah. Subhanallah itu menyadarkan kita kepada kekuasaan Allah dan kemahasucian Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang lemah. Bahawa Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha suci dari lemah, yang maha kuasa untuk melindungi hamba-hambanya. Itu tasbih. Dia tidak tidak putus-putus bertasbih, ya, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat makhluk, mensucikan Allah dari sekutu-sekutu, dari syirik atau yang dipercaya oleh kaum musyrik itu. Juga dengan memujinya, ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi tidak putusnya sebelum terbit matahari. Ya, seperti sekarang sebelum terbit matahari, ya, kita salat dan juga bertasbih. Kemudian sebelum terbenamnya, yaitu pada salat asar, ya, dan di kesunyian malam, min ana illail, dari bagian daripada tengah malam, maka bertasbihlah engkau, wa atrafan nahar, dan di ujung-ujung siang, ya, agar engkau mendapat ridha dari Allah SWT. Jadi zikir dengan tasbih itu terutama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesudah salat. Kemudian yang ayat terakhir, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Diriwayatkan di dalam dalam kitab Asbabun Nuzul oleh para mufassir, oleh Imam Al-Baghawi, di antaranya meriwayatkan sebab turun ayat ini. Pada satu kali Rasulullah mendapat tamu, ya, sedangkan di rumah tidak ada sesuatu. Jadi adalah ingin meminjam sesuatu kepada tetangganya. Tetangganya itu Yahudi, ya, seorang Yahudi. Maka diutuslah seorang sahabat untuk meminjam sesuatu di tetangga Yahudi, ya. Nanti akan dikembalikan lagi atau dibayar kembali kalau uang atau alat. Tetapi Yahudi itu mengatakan ini tidak dipinjamkan dan kecuali dengan gadai. Ya. Kalau ada gadai, sesuatu yang digadaikan, maka sahabat itu kembali melaporkan bahwa ini dia tidak berhasil kecuali membawa gadai, harta gadai.
Maka Rasulullah mengambil baju besinya, baju perang, untuk digadaikan. Nah, ini yang diingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini. Ya. Maksudnya wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan terlalu ambil hati lagi. Jangan engkau layangkan pandangan engkau. Jadi ainaika, dua mata, melayangkan dua mata itu arti melayangkan pandangan. Disebut anggotanya, yang dimaksud adalah kegiatannya. Bahwa orang-orang yang diberi kelebihan sebagai harta benda merupakan kesenangan di dunia ini, sebagai perhiasan di dunia ini. Jadi jangan terlalu berkecil hati atas segala kelakuan bahwa Rasulullah mengatakan ketika itu, ana aminun fis sama wa aminun fil ard. Saya ini orang terpercaya di langit, dan terpercaya juga di bumi, kata Rasulullah. Itu itu untuk karena menganggap tetangganya yang Yahudi itu tidak percaya kepada dia akan membayar hutangnya. Sehingga dia meminta gadai, harta gadai. Nah, itu semuanya harta-harta yang beri kelebihan oleh Allah SWT itu sebagai perhiasan hidup di dunia, agar linaftinahum, agar kami uji mereka padanya. Jadi harta, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah ujian untuk kita. Apakah kita mengklaim itu mutlak bagi kita, padahal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini rezeki Tuhan engkau nanti di hari kiamat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat orang yang di atas, jangan terlalu berhati kesal terhadap Allah SWT. Kenapa saya tidak diberi seperti orang itu? Jadi jangan kata pepatah, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Masih banyak yang di bawah kita. Yang di atas setinggi-tingginya langit, masih ada langit lagi. Itu yang diingatkan oleh ayat ini. Itu dalam kehidupan kita. Inilah butir-butir dari untaian ayat ini yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, menyadari kekuasaan Allah SWT terhadap orang yang durhaka, dan bukti-bukti kehancuran umat-umat dulu itu sudah nyata dan ada bekas-bekas yang dapat dilihat. Yang kedua, sabar, menerima caci makian kalau ada, dan umpamanya dalam berdakwah, dalam segala satu perbuatan yang baik yang tidak disukai oleh orang SWT, dan selalu bertasbih setiap saat sebagaimana diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Kemudian
mensyukuri nikmat Allah SWT. Apapun nikmat itu tidaklah terpengaruh oleh orang lain yang mendapat nikmat banyak, dan tidak menyesali dirinya kerana dia tidak mendapat nikmat yang banyak seperti orang lain. Wallahu a'lam bishawab.